proses ini tidak sampai membuat surat kalau saja Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunannya hadir kemarin. Jadi permasalahannya sebenarnya sangat sederhana, itu laporannya bisa dicabut, kemudian desa Menasahayu ini malah harus kita berikan pendampingan mereka, ya. Nah, tidak kesannya kemarin seolah tidak mau kita panggil, menghindar dari masalah, sedangkan yang bersangkutan itu buat masalah. Jadi itu yang akan kita lakukan. Kita lagi telah suratnya. Yang pasti suratnya permohonan kepada pihak Polda dan pihak pemerintah Aceh sama Gubernur untuk dihentikanlah kasus ini. Pak, artinya Kepala Distanbun tidak kooperatif seperti itu, Pak? Gimana? Artinya Kepala Distanbun tidak kooperatif untuk terkait kasus ini? Ya, karena kita panggil kemarin, beliau nggak datang dengan alasan ada kegiatan melihat banjir katanya. Padahal untuk melihat banjir saja saya pikir cukuplah angkat bawahnya. Ini permasalahan besar karena dari dengan Kepala Dinas Pertanian lewat handphone karena dia nggak mau hadir. Tindakan ini dilakukan karena ada permintaan Menteri Pertanian untuk Menteri meminta untuk menghentikan peredaran IF8 ini, tapi mungkin diterjemahkan dengan laporan ke Polda. Apakah ada surat atau hanya by ada surat dari Kepala Dinas Pertanian untuk menghentikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara. Maksudnya dari Menteri ada suratnya tadi? Ya, ada suratnya. Menurut pengakuan, tapi saya nggak lihat suratnya. Fisiknya. Menurut pengakuan kepala, kenapa nggak Menteri saja yang langsung melaporkan? Kenapa harus pemerintah Aceh yang secara institusi ini kan terpisah? Kementerian Pertanian itu instansi vertikal. Kita pemerintahan Aceh sendiri seharusnya permintaan penghentian peredaran IF8 ini disikapi dengan pendampingan masyarakat oleh pemerintah Aceh, bukan dilaporkan ke Polda Aceh. Jadi saya lihat ada kegalauan berpikir oleh pemerintah Aceh dalam menerjemahkan perintah ini. Pihak DPRA sendiri sudah ada komunikasi dengan Kapolda, Pak? Selain dengan Polda belum, karena itu kan ranahnya hukum. Tetapi ya kami dalam konteks pengawasan kan ke pemerintah Aceh. Makanya pemerintah Aceh yang kami kritisi dan kami mintai pertanggungjawaban kenapa sampai mengambil tindakan ekstrim itu. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses BAP. Kemudian kita hari ini akan coba mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena mengingat beliau selaku kepala desa punya fungsi administrasi di desa. Kemudian kita akan menyiapkan legal opinion terkait dengan status hukum yang beliau alami. Kemudian kita akan melakukan investigasi lapangan. Pak, bisa jelaskan sedikit Pak tentang duduk perkaranya seperti apa? Duduk perkaranya itu bahwa Tengku Munirwan ini adalah direktur dari PT Bumades yang kemudian melakukan produksi bibit padi IF8. Nah, PT Bumades ini adalah anak dari BUMG, Badan Usaha Milik Gampung, yang itu adalah badan hukum. Nah, PT Bumades ini itu menggunakan uang BUMG untuk membeli bibit, membeli padi yang kemudian disortir dan kemudian dijualkan kembali. Sampai hari ini BUMG itu sudah meraih keuntungan ratusan juta rupiah dan sudah cukup maju. Nah, logika hukum yang dibangun seakan-akan ini menguntungkan pribadi, padahal bukan. Karena ini yang diuntungkan adalah pemerintahan desanya dan itu dibenarkan secara aturan perundang-undangan. Nah, kemudian dia berkelit, alasannya lain bahwa kemudian tidak ada label oleh masyarakat. Kemudian ditulislah label yang dibayangkan masyarakat itu, label itu adalah merek. Sekarang kalau Bapak mau lihat IF8 itu sudah ada mereknya di depan, IF8 memang.
dan tertulis HBTI. Kalau HBTI itu boleh dia melakukan penangkaran dan boleh kemudian mendistribusikan bibit. Ya, jadi itu sudah diatur juga undang-undang. Jadi seharusnya pemerintah pada saat muncul pelarangan ini yang dilakukan adalah mensosialisasikan. Masuk label itu bukanlah label yang ada di badan bibit, tapi itu sertifikasi. Boleh diluncurkan bibitnya, boleh didistribusikan, boleh ditata niagakan. Ada prasyaratnya. Nah, prasyaratnya ini yang kemudian harus dibantu dan difasilitasi oleh dinas, bukan justru dilaporkan. Ini yang duduk persoalannya. Soal masyarakat tidak mau lagi menerima bibit yang disediakan oleh pemerintah, itu urusan masyarakat dong. Yang dikejar masyarakat ini kan hasil panen. Kualitas dari panen dia. Jadi kalau dia menolak bibit masyarakat, jangan yang bibit yang sudah berkembang di masyarakat yang kemudian dikriminalisasi. Ini kan cara berpikir yang keliru dari pemerintah. Menurut Anda ada tekanan-tekanan dari mana saja sehingga ada kasus ini? Apakah ada koperasi besar yang menekan seperti itu? Kita belum track ke sana. Makanya kita akan melakukan investigasi lapangan. Yang akan kita uji bahan investigasi kita itu, satu, selama ini sebelum munculnya IF8, bibit dari mana masyarakat peroleh? Berapa hasilnya? Siapa yang kendalikan bibit ini? Ya. Kemudian setelah keluar IF8, pihak-pihak mana saja yang kemudian merasa dirugikan dengan hadirnya IF8. Karena ini lucu. Jadi sebuah tindak pidana itu seharusnya ada yang merasa dirugikan. Merugikan negara enggak. Korupsi enggak. Ada petani yang kemudian menjadi korban dari hasil panen juga tidak. Jadi kerangka kasusnya itu sangat misteri, sangat lemah. Nah, seharusnya Pak Kapolda ini bisa melihat secara jeli yang justru yang harus diperiksa itu kalau misalkan karena mengedarkan bibit tanpa label, yang edarkan pertama pemerintah. Yang harus ditangkap pertama seharusnya kepala dinas. Bukan langsung Pak Kecil. Tangkap kepala dinas, kamu bibitnya kok bisa hadir di Aceh itu? Itu dari mana jalurnya? Siapa yang pasok? Distributornya. Iya, siapa yang hadirkan di IF8 itu sampai ke Nisa? Kata kepala dinas saya, Pak, ya dialah yang harus ditangkap. Kira-kira begitu kan? Dari mana bibitnya datang? Kalau dia nggak ada label, artinya yang nggak ada label ini sudah dilakukan oleh pemerintah, dibawa ke Nisa mengembangkan. Jadi yang dianggap oleh masyarakat ya berarti karena ini dari pemerintah ya berarti legal dong. Artinya ada yang nggak selesai di Dinas Pertanian dan Perkebunan kita, maka kemudian kita akan coba cek kembali di lapangan, kita akan investigasi. Pak Jo, tadi ada katanya atas perintah kementerian. Seperti apa? Itu by phone Bang Nuzari dengan kepala dinas. Nah, saya tidak tahu persis. Bang, apa nama lengkapnya sih, Bang? Zulfikar Muhammad. Zulfikar. Kita sebagai apa di sini, Bang? Saya Direktur Polisi NJOHAM Aceh.